Pria ini bernama Kang Inggu. Pada tahun 1968 atau saat ia masih kecil, Inggu terpaksa tinggal dalam kemiskinan bersama ibu dan adiknya. Sementara itu sang ayah harus pergi meninggalkan keluarganya demi bisa ikut berjuang dalam perang melawan Vietnam. Karena keadaan yang serba sulit memaksa Inggu mengikuti pelatihan judo agar ia bisa melanjutkan sekolah lewat beasiswa yang ia dapatkan. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Saat berusia 14 tahun, Inggu kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan. Kondisi seperti ini membuat Inggu terpaksa harus menggantikan orang tuanya bekerja sebagai tulang punggung keluarga untuk membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Seiring berjalannya waktu, kini kedua adiknya telah tumbuh dewasa. Inggu mulai bisa bernafas lega dan secara perlahan mulai menata kehidupannya sendiri selepas tanggung jawab kepada kedua adiknya itu. Inggu yang mulai ingin memiliki pasangan, ia pun mencari istri dan mencoba membangun keluarga baru. Beruntungnya sedikit demi sedikit kehidupan Inggu mulai membaik. Kini ia berhasil membeli rumah baru dari dua usahanya, yaitu membuka karaoke dan bengkel yang bersebelahan dengan sebuah pangkalan militer. Meskipun sekarang hidupnya serba kecukupan, namun Inggu masih memimpikan kehidupan yang lebih baik untuk anak dan istrinya. Hingga suatu hari, tiba-tiba ia bertemu dengan Park Ung-so, yaitu teman lamanya dulu waktu di sekolah. Waktu sedang nongkrong bareng, Yung-so memberitahu kalau saat ini kebutuhan impor ikan pari ke negara Korea sangatlah tinggi. Sedangkan negara pemasok ikan pari terbesar, yaitu Chili, saat ini sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Sesuai riset yang sudah ia lakukan, ada salah satu negara bernama Suriname yang mana mereka punya potensi besar untuk dimanfaatkan sumber daya ikan lautnya. Di sana banyak sekali nelayan yang membuang hasil tangkapan ikan parinya karena mereka menganggap ikan pari tidak laku dijual. Jika bisa mengambil ikan pari dari negara itu, Inggu bisa mengirim ikan tersebut ke pasar domestik secara gratis. Dan dari hal tersebut, dia akan memiliki untung yang sangat besar. Mendengar perkataan yang diucapkan oleh sahabatnya membuat Inggu saat itu tertarik menjalankan bisnis tersebut. Sepulangnya ke rumah, Inggu berdiskusi dengan istrinya perihal bisnis ikan pari ini. Awalnya si istri menolak karena ia sudah sangat bersyukur dengan keadaan mereka saat ini. Di situ sang istri mengatakan bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan baginya dan anak-anak. Ia dan kedua anaknya itu hanya ingin Inggu selalu punya waktu bersama keluarganya, tak peduli walaupun susah maupun senang. Mendengar jawaban sang istri, Inggu bukannya merenung dan ia malah kesal, lalu pergi bermain judi bersama teman-temannya. Suatu malam telah terjadi keributan di tempat karaoke milik Inggu. Dari kejadian tersebut, Inggu pun terlibat perkelahian dengan dua orang polisi yang mengancam akan menutup usaha karaoke miliknya akibat pelayanan buruk yang mereka terima. Karena muak bisnisnya selalu dipersulit oleh pihak aparat, dari situlah akhirnya Inggu membulatkan tekad untuk pergi ke Suriname membangun bisnis yang sebelumnya ditawarkan oleh sahabatnya. Setibanya di Suriname, Inggu bersama Yung-so mulai mempersiapkan ikan-ikan pari yang akan mereka suplai ke Korea. Namun setiap ada bisnis besar, pasti ada saja oknum-oknum nakal yang ingin mengambil bagian keuntungan dari bisnis itu. Inggu pun didatangi oleh tentara Suriname yang mana mereka minta jatah uang bulanan dengan alasan untuk keamanan di wilayah ini. Untungnya dengan keahlian dalam bernegosiasi, Inggu dengan mudah mampu mengatasi para tentara itu. Setelah para tentara itu pergi, Inggu mendadak dapat telepon dari seorang bos besar di Korea yang meminta ikan pari dalam jumlah yang sangat besar. Mendengar itu, mereka berdua langsung semangat karena ini adalah awal yang bagus bagi perkembangan bisnis mereka. Malamnya ketika pergi ke diskotik bersama Yung-so, Inggu secara tiba-tiba dilabrak oleh komplotan preman Cina, penguasa pasar lautan di Suriname. Apesnya ternyata Inggu berbisnis di wilayah mereka.
Bos mereka yang bernama Chen Zhen di situ memaksa dan mengancam Ingu jika ia tak memberikan jatah uang untuk mereka sebesar $5.000 per bulan, maka Zhen akan membunuhnya. Ingu lalu mencoba bernegosiasi masalah uang itu, tapi Zhen menolak. Ia tetap tak peduli bagaimanapun caranya mereka harus membayarnya setiap bulan, atau Zhen tak akan segan-segan membunuh mereka. Untuk pertama kalinya kemampuan negosiasi Ingu gagal, dan akhirnya mereka berdua berakhir dipukuli hingga babak belur. Keesokan harinya Ingu bersama Yungso pergi ke gereja untuk memberi laporan kepada sang istri. Ia melakukan itu karena istrinya memberikannya izin pergi ke Suriname dengan syarat Ingu harus rajin ke gereja walau sesibuk apapun bisnisnya. Ingu mau gak mau harus selalu membuat laporan berupa foto sebagai bukti bahwa ia selalu ke gereja setiap minggunya. Setelah dirasa cukup, mereka berdua pun diam-diam pergi dari gereja tersebut. Akan tetapi, seorang pendeta yang melihat mereka langsung menyambut dan memperkenalkannya ke hadapan para jemaat. Kedatangannya ke gereja itu mempertemukan ia dengan seorang pendeta bernama John Johan yang ternyata dia mengenal preman Cina yang menghajar Ingu dan sahabatnya semalam. Karena kasihan dengan kondisi Ingu, di situ sang pendeta menawarkan bantuan kepada mereka untuk bernegosiasi ulang dengan Zhen. Pendeta Johan lalu mengajak Ingu untuk menemui Zhen di wilayah pecinan Cina. Saat tiba di sana, pendeta Johan pun mulai bernegosiasi dengan Zhen. Ia di situ menasihati Zhen agar ia tak lagi mengganggu Ingu dalam menjalankan bisnisnya karena Ingu sekarang sudah menjadi jemaatnya. Entah kenapa seorang preman sangar seperti Zhen terdiam ketika mendengar nasihat dari pendeta Johan. Setelah ceramah panjang lebar, akhirnya Zhen mau menuruti apa kata pendeta Johan untuk tidak mengganggu Ingu lagi. Dengan bantuan sang pendeta, kini Ingu bisa menjalankan bisnisnya dengan aman tanpa gangguan siapapun. Akan tetapi, Ingu malah curiga dengan sang pendeta. Bagaimana mungkin hanya seorang pendeta bisa membuat takut para preman Cina itu? Apalagi saat Park Yuso menawari hadiah arak untuknya, ia sama sekali tak menolak dan menerimanya dengan senang hati. Menurut sepengetahuan Ingu yang jarang sekali ke gereja, seorang pendeta dengan iman yang kuat tak akan mungkin meminum arak. Di situ Yungso berusaha menasihati Ingu kalau dia nggak boleh sujon kepada si pendeta. Untuk saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan lancar dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Malam hari waktu lagi enak-enaknya tidur, Ingu dan Yungso mendadak dapat telepon dari kapten kapal pengangkut ikan. Sang kapten di situ marah-marah kepada Ingu karena kapal miliknya harus ditahan polisi. Setelah digeledah polisi, ternyata ikan pari yang dibawa oleh Ingu ternyata berisi narkoba jenis kokain. Mendengar kabar itu, Ingu pun sangat kebingungan. Bagaimana mungkin ada kokain di dalam perut ikan parinya? Ia sama sekali tak mengerti bagaimana dan siapa yang telah memasukkan kokain itu ke dalam ikan pari miliknya. Dari kejadian itu, Ingu pun harus mengalami kerugian besar karena semua ikan miliknya telah disita oleh polisi. Yungso lalu berinisiatif pergi ke wilayah yurisdiksi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sedangkan Ingu mencoba meminta bantuan lagi kepada sang pendeta untuk membantunya dalam permasalahan ini. Saat mengetahui berita tersebut, pendeta Johan langsung salah server dengan menyebut istighfar. Padahal dia seorang pendeta. Karena ini di luar kewenangannya, pendeta Johan pun tak bisa membantu apa-apa dalam masalah Ingu yang satu ini. Tak lama kemudian, beberapa mobil kepolisian Suriname tiba di rumah Ingu. Sadar kalau ia sedang menjadi buronan, Ingu pun langsung melarikan diri demi menghindari kejaran polisi.
Setelah tertangkap, Ingu pun dialihkan oleh kepolisian dari penjara di Suriname ke penjara Saint Martin di Brazil. Saat tiba di penjara, diam-diam Ingu menyuap sipir penjara agar bisa menggunakan telepon untuk mengabari istrinya di rumah. Selesai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, istrinya pun otomatis syok dan menangis sejadi-jadinya. Ia tak menyangka suaminya itu akan terlibat kasus pengedaran barang terlarang. Ingu pun berusaha menenangkan sang istri dan berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini bagaimanapun caranya. Sampai saat itu tiba, ia meminta sang istri agar tetap tenang dan terus berdoa untuk keselamatan Ingu. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Chang Ho dari Badan Intelijen Nasional datang menemui Ingu. Di situ Chang Ho menyampaikan bahwa ia akan bersedia membantu Ingu keluar karena ia tahu kalau Ingu sebenarnya tidak bersalah. Satu-satunya orang yang berada di balik ini semua adalah pendeta John Johan. Ingu telah dimanfaatkan olehnya demi kepentingan bisnisnya. Pendeta itu rupanya adalah seorang pengedar narkoba yang selama 18 tahun telah menjadi buronan polisi. Ia pura-pura menjadi pendeta demi menipu masyarakat untuk menyelundupkan barang terlarang miliknya. John Johan adalah pengedar narkoba yang telah menguasai 60% dari pasar di Eropa. Saat itu ia sengaja membantu Ingu dengan tujuan untuk menyelundupkan narkoba ke dalam ikan pari yang akan dikirim ke Korea. Namun sayangnya pihak kepolisian berhasil menggagalkan rencananya itu, dan otomatis ikan pari milik Ingu pun harus terkena imbasnya. Mendengar kenyataan ini, Ingu syok sekaligus marah. Ia tak menyangka bahwa selama ini ia dijebak oleh pendeta gadungan itu. Tak hanya itu, Yungso yang saat itu sedang mencari informasi, ternyata ia telah meninggal dunia dibunuh oleh bawahan John Johan. Dijelaskan Chang Ho selama ini selalu memburu John Johan, akan tetapi ia selalu saja gagal karena Korea tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Suriname yang membuat Chang Ho sulit untuk menangkapnya. Oleh karena itu, Chang Ho pun meminta Ingu agar membantunya menangkap John Johan. Ia berencana membuat John Johan pergi keluar Suriname untuk mengirim narkoba ke Amerika Serikat. Dengan jebakan itu, maka Badan Intelijen Amerika bisa menangkap John Johan di tempat beserta barang buktinya. Sebagai imbalan, Chang Ho akan membersihkan nama Ingu dari kasus ini dan membebaskannya dari penjara. Awalnya Ingu menolak karena menurutnya menjalankan misi ini sama aja seperti misi bunuh diri jika harus berurusan dengan pendeta itu. Tapi karena Chang Ho terus-menerus memohon, akhirnya Ingu pun setuju, tapi dengan syarat Chang Ho harus membayarnya sebesar 500 juta won atau setara dengan 5 miliar rupiah sebagai ganti rugi atas imbas kasus ini terhadap bisnisnya. Chang Ho pun akhirnya setuju dan mereka berdua pun sepakat akan bekerjasama dalam menangkap pendeta gadungan tersebut. Singkat cerita, Ingu pun mulai menjalankan misinya. Untuk langkah awal, misinya Ingu harus berusaha mendistribusikan narkoba di dalam penjara ini selama 7 bulan ke depan hingga waktu pembebasannya. Hal itu ia lakukan untuk menipu pendeta Johan dengan memberikan informasi palsu kepada bawahannya yang saat itu juga berada di dalam penjara. Dengan keterampilan judo dan kecerdasannya, Ingu pun berhasil menguasai sebagian pasar perdagangan di dalam penjara tersebut. Setelah 7 bulan berlalu, waktu pembebasan Ingu pun telah tiba. Ia lalu dijemput oleh Chang Ho dan pergi ke markas untuk mengatur strategi berikutnya. Saat tiba di markas, Ingu kemudian menjelaskan semua informasi yang telah ia dapatkan selama di penjara. Dari informasi yang dapat, pendeta Johan saat ini sedang mencoba menyelundupkan barang baru jenis kokain ke negara Korea. Namun hingga sekarang ia belum menemukan cara untuk mengirimnya. Dari informasi ini, Ingu berencana memanfaatkan kokain sebagai bahan untuk memancing Johan masuk ke dalam perangkapnya. Tapi sebelum itu, Ingu ingin menangkap Zen terlebih dahulu. Zen rupanya juga salah satu pemasok sabu-sabu di seluruh pecinan Cina. Jika rencana ini berhasil, maka Ingu bisa menangkap 2 pengedar narkoba di Suriname sekaligus. Mendengar rencana Ingu barusan, Chang Ho pun setuju.
Keesokan harinya, Ingu mulai mendekati Zen untuk mengajaknya bekerja sama dalam menyelundupkan kokain dalam jumlah yang besar. Tak main-main, di situ Ingu meminta kokain sebanyak 1 ton untuk dikirim ke Korea. Ingu mengatakan kalau tujuannya mengajak Zen kerjasama karena ia ingin membalas perbuatan pendeta Yohan karena ia telah menghancurkan bisnisnya. Ingu tahu kalau Zen sebenarnya juga ingin melakukan hal yang sama kepada Yohan, tapi ia tak cukup kuat untuk menyingkirkannya. Maka dari itu, karena mereka berdua memiliki musuh yang sama, kerjasama ini merupakan langkah awal yang bagus untuk bisa menyingkirkannya. Mendengar perkataan Ingu, awalnya Zen ragu, namun setelah terus-menerus diyakinkan soal keuntungan yang akan mereka dapatkan, akhirnya Zen tertarik dan meminta waktu untuk menyiapkan barangnya. Beberapa hari kemudian, Zen kembali bertemu dengan Ingu di restoran miliknya. Namun saat menunjukkan barangnya, Ingu langsung menolak karena jumlahnya terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan kesepakatan. Zen melakukan itu karena ia belum sepenuhnya percaya kepada Ingu. Kondisi pun mulai memanas saat Ingu meremehkan kemampuan Zen dalam menyediakan barang. Di tengah perbincangan, tiba-tiba anak buah pendeta Yohan datang dan membuat keributan di situ. Mereka datang karena Zen telah melakukan transaksi kokain tanpa seizin pendeta Yohan. Setelah memperingatkan Zen, mereka lalu membawa paksa Ingu untuk bertemu dengan pendeta Yohan. Ketika sampai di rumah Yohan, Ingu pun langsung diinterogasi tentang apa yang ia lakukan saat ini di Suriname. Ingu kemudian menjelaskan semua rencana bisnisnya kepada pendeta Yohan dan nampaknya ia tertarik untuk bekerja sama dalam bisnis ini. Akan tetapi, Ingu berusaha menarik ulur ajakan Yohan dengan alasan karena ia sudah mengajak Zen terlebih dahulu. Mendengar itu, Yohan pun berusaha meyakinkan kembali kalau Ingu akan lebih untung bila bekerja sama dengannya. Di situ ia menjelaskan bahwa pebisnis sekelas Zen tak mungkin bisa menyediakan kokain tanpa seizin dia dan yang bisa Zen jual hanyalah sabu-sabu saja. Melihat Yohan sudah termakan pancingannya, Ingu pun akhirnya mau menerima tawaran tersebut. Setelah membuat kesepakatan, Ingu memperkenalkan Yohan dengan mitra bisnisnya yang berada di Brazil. Mitra bisnis itu ialah Chang Ho yang berperan sebagai sangman. Mereka kemudian membahas perihal bagaimana cara sangman akan mendistribusikan kokain ke negara Korea. Di situ sangman menjelaskan bahwa ia memiliki kenalan distributor yang akan membantunya mengirim kokain tersebut dengan cara menyelundupkannya bersamaan dengan pengiriman ayam dalam jumlah yang sangat besar. Dengan begitu mereka bisa dengan mudah mengirim kokain tersebut tanpa sepengetahuan bea cukai Korea. Mendengar itu, Yohan yang masih ragu memintanya datang ke Suriname untuk membicarakan bisnis ini secara langsung. Seketika semua tim pun panik. Mereka khawatir jika identitas Chang Ho diketahui, maka misi ini akan gagal dan Yohan akan membunuhnya. Akan tetapi, demi mendapat kepercayaan Yohan, Chang Ho pun tak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan Yohan untuk datang ke Suriname. Beberapa hari kemudian Chang Ho tiba di Suriname. Di situ ia langsung disambut oleh beberapa pengawal yang akan mengantarkannya ke rumah Yohan. Awalnya pertemuan mereka berjalan lancar hingga di suatu momen salah satu anak buah Yohan menemukan informasi di dalam paspor Chang Ho kalau ia sebelumnya pernah ke Suriname. Merasa curiga dengan Chang Ho, Yohan pun memintanya untuk menunggu di kamar yang sudah dipersiapkan sebelum memulai kesepakatan bisnis. Di sisi lain, kecurigaan Yohan justru malah bertambah ketika salah satu anak buahnya menemukan bahwa Chang Ho dulu pernah mendatangi kedutaan besar AS di Suriname. Tanpa pikir panjang, Yohan pun langsung menginterogasi Chang Ho dan untungnya Chang Ho bisa membantah tuduhan itu dengan mengatakan kalau dia dulu ke sana untuk mencari kokain kepada seorang pria yang bernama Douglas. Tapi karena yang ia dapat hanyalah sabu-sabu, Chang Ho pun akhirnya kembali ke Brazil dengan tangan kosong. Mendengar penjelasan Chang Ho, Yohan yang masih belum percaya lalu menyuruh Chang Ho untuk tetap tinggal di Suriname sampai ia menemukan kebenarannya. Yohan kemudian memerintahkan anak buahnya pergi ke kedutaan AS untuk memverifikasi informasi tersebut. Sayangnya karena verifikasi memakan waktu yang lama, Yohan yang tak mau mengambil resiko kemudian memberi perintah pada anak buahnya untuk mengeksekusi Ingu dan Chang Ho.
Saat hampir dieksekusi, beruntung anak buah Yohan memberi informasi tepat waktu. Yohan pun merasa bersalah karena telah mencurigai Chang Ho. Oleh karena itu, sebagai permintaan maaf, Yohan kemudian menyepakati kerjasama bisnis ini dan akan mensuplai kokain sebanyak 1 ton sesuai kebutuhan Chang Ho. Mendengar itu, In-gu dan Chang Ho pun sangat senang karena akhirnya mereka berhasil membuat Yohan percaya untuk masuk ke dalam jebakan yang telah mereka buat. Chang Ho lalu mengatakan kepada Yohan kalau ia akan segera mentransfer uang setelah In-gu memastikan barangnya ada. Di situ Yohan bersikeras minta In-gu untuk tinggal di rumahnya selama proses pengadaan barang. In-gu kurang setuju akan hal itu, akan tetapi Yohan tak memberikan pilihan lain. Mau gak mau sampai semua jumlah kokain terpenuhi, In-gu harus tinggal di rumah Yohan sebagai jaminan. Keesokan harinya, Chang Ho kembali pulang ke Brazil dan mempercayakan situasi di sini kepada In-gu. Saat sedang keliling di rumah Yohan, In-gu menemukan tempat persembunyian para wanita dan anak-anak jemaat gereja yang berkumpul untuk beribadah. Di situ ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada fakta mengejutkan dari perkumpulan jemaat tersebut, yang mana terlihat anak-anak di bawah umur dipaksa untuk meminum minuman yang telah dicampur obat-obatan terlarang. Rupanya Yohan berencana mendidik masyarakat setempat untuk mengkonsumsi hal tersebut sejak dini agar nantinya Yohan tak perlu lagi repot dalam menawari orang-orang dewasa untuk membeli kokain miliknya. In-gu yang begitu syok lalu dengan sigap merekam semua aktivitas para jemaat itu dan segera ia kirim kepada Chang Ho sebagai tambahan barang bukti untuk menangkap Yohan. Mengetahui tindakan tercela itu, Chang Ho pun semakin geram dan ingin cepat-cepat menjebloskannya ke dalam penjara. Malam harinya, In-gu yang pergi ke kasino tiba-tiba diserang oleh anak buah Chen Zhen. Setelah dipukuli, ia pun pingsan dan dibawa ke hadapan Zhen untuk dihakimi. Di situ Zhen marah karena In-gu telah berkhianat dengan kesepakatan awal, yang mana In-gu lebih memilih bekerja sama dengan pendeta Yohan daripada dengannya. Waktu mau dibunuh, In-gu berusaha menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan sekarang semata-mata demi bisa membunuh Yohan, dan jika ia berhasil, maka Zhen akan bisa lebih leluasa dalam berbisnis kokain dan menjadi satu-satunya orang yang akan menguasai perdagangan di Suriname. Mendengar apa yang dikatakan In-gu, Zhen pun percaya lalu memperingatkan In-gu untuk segera membunuhnya sebelum Yohan mengirim kokain miliknya. In-gu yang berhasil lolos dari bahaya kemudian dijemput oleh anak buah Yohan. Di tempat rahasianya, Yohan menunjukkan kepada In-gu kokain sebanyak 1 ton yang telah ia janjikan kemarin. Melihat itu, In-gu pun segera memotretnya dan memberitahu Chang Ho bahwa barang yang selama ini mereka cari telah siap. Chang Ho kemudian melapor kepada markas BIN pusat untuk segera mentransfer uang DP ke rekening Yohan sesuai dengan kesepakatan agar membuat Yohan semakin yakin dengan bisnis ini. Dari apa yang sudah berjalan, tampaknya rencana penangkapan Yohan kini mulai menemui titik terang. Beberapa hari kemudian setelah semua siap, In-gu bersama anak buah Yohan pergi membawa kokain menuju lokasi perbatasan wilayah Brazil yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi. Sementara di sisi lain, Chang Ho mengkoordinasi semua pasukan agar bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Namun siapa sangka saat transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba militer penjaga perbatasan Brazil muncul dan menyergap mereka semua. Para militer itu pun menyita semua barang dan uang yang ada di situ karena mereka terbukti melakukan transaksi barang terlarang. Keadaan pun semakin kacau ketika anak buah Yohan dari kejauhan datang dan terjadilah perang baku tembak dengan para militer. Dari kejadian itu, Yohan pun harus menanggung kerugian besar karena polisi militer Brazil telah mengamankan semua kokain dan uang yang digunakan untuk transaksi. Tak hanya itu, ternyata semua rekening akun internasional Yohan juga telah dibekukan. Merasa kalau ini semua adalah ulah seorang pengkhianat, Yohan pun kemudian menginterogasi semua anggotanya termasuk In-gu. Karena situasi memanas membuat mereka semua saling menuduh satu sama lain untuk menyelamatkan diri masing-masing. Untungnya dengan kelihayan In-gu dalam bernegosiasi, ia mampu mencairkan suasana sehingga kondisi jadi kembali membaik.
Keesokan harinya Johan mengajak Ingu pergi menemui Presiden Suriname yang merupakan teman lamanya. Tujuan Johan datang sebenarnya meminta bantuan kepada sang presiden untuk membantunya mengamankan wilayah perbatasan Brazil. Semua yang direncanakan dapat berjalan lancar ketika Johan secara terang-terangan menyuap sang presiden langsung di depan mata kepala Ingu. Setelahnya Johan mengajak Ingu pergi ke wilayah perkebunan yang dimana daerah itu nantinya akan dijadikan lahan untuk menanam kokain. Di situ Johan pun menawarkan kerjasama kepada Ingu kalau ia akan dijadikan direktur utama dalam bisnis kokainnya. Ingu juga dijanjikan akan mendapat 10% dari setiap keuntungan penjualan yang nominalnya mencapai sekitar 1 miliar won per bulan atau setara 10 triliun rupiah. Namun demi melancarkan progres bisnis ini, Johan sangat membutuhkan keuntungan dari transaksi kokain dengan Chang Ho. Maka dari itu ia pun meminta Ingu agar segera menyelesaikan permasalahan ini dan kembali meyakinkan Chang Ho untuk tetap mau membeli semua kokainnya. Mendengar tawaran itu, dalam hati Ingu sama sekali tak tertarik. Tekad Ingu untuk menjebloskan Johan ke penjara sangatlah kuat, melebihi keinginannya terhadap uang. Meskipun kini ia sangat membutuhkan uang demi bisa menafkahi keluarganya, tapi Ingu teringat perkataan sang istri kalau uang bukanlah segalanya. Tak lama kemudian Chang Ho menelpon dan memberitahu kalau kondisi kerugian Johan saat ini sangat menguntungkan mereka untuk segera bisa menangkapnya. Karena Johan kini sama sekali tak memiliki uang dan semua rekening internasionalnya telah dibekukan, ia pasti sedang khawatir karena kartel Kolombia akan mendesaknya untuk membayar semua kokain yang telah ia pesan. Mendengar itu, Ingu tak langsung setuju. Ia meminta Chang Ho agar sedikit lebih sabar sampai Johan benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Ingu yakin saat ini kepercayaan Johan kepadanya sangatlah tinggi. Dengan memanfaatkan hal itu, maka Ingu bisa menggiringnya lebih masuk ke dalam jebakan yang sudah mereka rencanakan di awal. Malam harinya, Johan kembali menghubungi Chang Ho untuk membahas pengiriman sisa barang yang masih ada. Di situ ia meminta Chang Ho agar mau melupakan masalah kegagalan pengiriman kemarin. Demi kelancaran bisnis bersama, di situ Johan meminta untuk sama-sama saling mencari cara agar bisa melakukan pengiriman berikutnya melalui rute yang jauh lebih aman. Mendengar itu, Chang Ho pun muter otak sekeras mungkin dengan tujuan agar bisa kembali memberi jebakan kepada Johan. Kemudian ia dapat ide dan langsung bilang bahwa ada rute terbaik untuk melakukan pengiriman ke Korea, yaitu melalui rute wilayah Puerto Rico. Awalnya Johan tertarik dengan ide itu hingga salah satu anak buahnya yang bernama David memberitahu bahwa Puerto Rico adalah wilayah bagian dari Amerika. Seketika semua pun panik. Khawatir Johan menyadari jebakan ini, Chang Ho pun memainkan perang mental di situ. Pembicaraan pun akhirnya memanas yang pada akhirnya membuat Johan membatalkan kerjasama bisnis dengan Chang Ho. Selang berapa lama kemudian Ingu membahas masalah tadi dengan Chang Ho. Di situ Ingu mengatakan meski sekarang Johan membatalkan kesepakatan bisnis, tapi ia yakin dengan kondisi keuangannya sekarang dan ditambah dengan desakan dari kartel Kolombia yang meminta bayaran dari kokain mereka, mau nggak mau suatu saat nanti Johan pasti akan menyerah dan mengikuti rencana Chang Ho barusan. Benar saja, keesokan harinya Johan mulai kebingungan karena kartel Kolombia terus-menerus mendesaknya. Setelah berpikir keras, ia pun punya ide yang mana satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan cara kotor. Tanpa membuang-buang waktu, ia pun bersama seluruh anak buahnya pergi menuju wilayah pecinan Cina, tempat di mana Zen berada. Di sana Johan nampaknya mencoba membuat kesepakatan dengan Zen agar ia mau membantunya menjual kokain ke seluruh pecinan Cina yang ada di wilayah Eropa. Namun karena Zen lebih suka melihat Johan mati di tangan kartel Kolombia, ia pun menolak dan tak mau bekerja sama dengannya. Tapi Johan tak langsung menyerah dan kembali menekankan kepada Zen bahwa ia tak akan pernah bisa menguasai perdagangan di Suriname walaupun dirinya telah mati sekalipun. Di situ Johan kembali memperingatkan kalau ia sangat yakin Presiden Suriname tak akan memperhatikan pebisnis kecil seperti Zen. Mendengar itu seketika Zen kena mental.
Ia pun akhirnya memutuskan untuk membantunya, namun dengan syarat Johan harus menyerahkan mantan anggotanya yang bernama Byun. Dijelaskan ternyata dahulu Byun pernah bergabung dengan Zen, namun ia malah berkhianat dengan menjadi bawahan Johan. Oleh sebab itu, Zen berniat membunuhnya di depan orang banyak agar bisa menjadi contoh untuk seluruh anak buahnya yang lain. Malamnya Ingu berusaha meyakinkan Johan agar kembali mau mengikuti jalur Puerto Rico sesuai ide dari Chang Ho. Di situ Ingu mengatakan kalau Johan tak punya cara lain lagi untuk bisa mengirim kokain itu selain melewati jalur tersebut. Dan jika terus-menerus begini, kartel Kolombia cepat atau lambat akan menghabisi Johan karena tak segera menyerahkan uangnya. Mendengar itu, Johan tetap bersikeras bahwa ia tak akan pernah mengambil risiko untuk berurusan dengan Amerika Serikat dalam urusan narkoba. Mengetahui begitu sulit dalam upaya membujuk Johan, Ingu tak menyerah dan masih terus-menerus mendesaknya. Dan dari hal tersebut malah bikin Johan marah hingga akhirnya membuat Ingu dihajar habis-habisan. Ingu yang kesal setelah dihajar Johan lalu pergi menemui Zen untuk membicarakan kembali rencana mereka membunuh Johan. Di situ Ingu kembali berusaha meyakinkan Zen agar ia tak membantu Johan karena jika ia benar-benar membantu Johan maka kerajaannya akan semakin besar melebihi kartel Kolombia, dan jika itu terjadi Zen akan lebih mudah disingkirkan olehnya. Sebagai bukti, Ingu kemudian memperlihatkan foto pembangunan ladang perkebunan kokain milik Johan. Setelah melihat dan mendengar semua penjelasan Ingu, Zen pun akhirnya setuju bekerja sama dalam rencana menghabisi Johan. Keesokan harinya, Zen beserta para anak buahnya langsung beraksi dengan menyerang Johan ketika ia bersama anak buahnya sedang memindahkan sisa kokain miliknya. Setelah melalui pertarungan sengit, sayangnya Zen gagal dalam melancarkan aksinya sehingga membuat Johan malah berhasil kabur lewat saluran air. Setelah kejadian itu, Johan pun mengumpulkan semua anak buahnya beserta Ingu untuk diinterogasi satu persatu. Johan merasa ada seorang pengkhianat yang telah membocorkan lokasinya kepada Zen. Situasi pun memanas ketika semuanya saling menuduh satu sama lain. Mengetahui kondisi yang menjadi kacau, Ingu mendadak khawatir karena hampir saja penyamarannya terbongkar, dan untungnya lagi Johan malah memilih untuk mengeksekusi bawahannya yang bernama David. Melihat kejadian itu, Ingu kemudian memanfaatkan situasi dengan berusaha mengelabui Johan dalam memainkan peran sebagai pahlawan dengan iming-iming akan merebut kokain yang telah dirampas oleh Zen. Di tengah misi pencarian Zen yang menghilang, Ingu tiba-tiba dikagetkan oleh Byun yang ternyata dia adalah salah satu agen juga. Di situ Chang Ho kemudian memerintahkan Ingu untuk mulai bekerjasama dengannya. Setelah saling mengenal satu sama lain, akhirnya Ingu tahu bahwa skenario Johan yang mengeksekusi anak buahnya ternyata adalah ulah Byun. Di situ ia sengaja mengatur seakan-akan kalau anak buahnya lah yang berkhianat. Byun lalu mengingatkan Ingu agar lebih berhati-hati dalam menjalankan misi ini. Di situ ia juga mengatakan kalau rencana Ingu dalam membunuh Johan bukanlah cara yang tepat. Ia meminta Ingu agar lebih sabar sampai Johan benar-benar berhasil masuk ke dalam jebakan. Keesokan harinya Johan pergi menemui Presiden Suriname untuk meminta bantuannya dalam memberantas Zen dan anak buahnya. Di situ Johan memberi tawaran jika sang presiden mau membantunya, maka ia akan membuatnya kembali terpilih menjadi presiden di periode selanjutnya.
Awalnya sang presiden ragu karena jika ia melakukan hal tersebut, ia khawatir malah akan membuat pamornya turun. Tapi karena terus-menerus dipaksa, akhirnya sang presiden tak bisa menolak dan memutuskan untuk membantu Yohan. Tak lama setelah memberi keputusan, sang presiden kemudian memerintahkan seluruh pasukan militer Suriname untuk pergi mencari Zen di seluruh pecinan Cina, dan dari hal itu baku tembak antara militer dan anak buah Zen pun tak bisa dihindari lagi. Di tengah kacauan yang sedang terjadi, Ingu bersama Byun menelpon Zen untuk mencari tahu di mana lokasinya saat ini. Zen yang sedang ketakutan langsung memberitahu Ingu di mana posisinya. Ketika mereka sudah berada di lokasi, awalnya Zen sedikit lega, namun ketika Zen mengetahui tujuan Ingu bukanlah untuk menyelamatkan dirinya, Zen pun terkejut hingga akhirnya ia pun mati secara mengenaskan. Singkat cerita, setelah berhasil membantai semua komplotan Zen, Yohan pun tak punya banyak pilihan lain selain langsung menghubungi Chang Ho untuk kembali membicarakan masalah pengiriman melalui jalur Puerto Rico. Di situ Yohan meminta Chang Ho untuk melanjutkan kembali kesepakatan bisnis yang telah ia batalkan. Atau dengan kata lain, Yohan setuju dan akan mengirimkan kokain ke Puerto Rico dalam waktu 3 jam ke depan. Mendengar itu betapa senangnya Chang Ho karena 3 tahun pengejarannya terhadap Yohan sebentar lagi akan membuahkan hasil. Kemudian Chang Ho segera mengadakan rapat dengan Dewan Pimpinan untuk mengatur strategi penangkapan Yohan. Demi kelancaran operasi, Chang Ho berencana memerintahkan Ingu ikut dalam pengiriman barang ke Puerto Rico untuk mengamankannya terlebih dahulu. Karena dengan begitu, maka semua pasukan bisa memborbardir Yohan dengan leluasa. Di sisi lain, pasukan akan dibagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama akan bersiap di bandara untuk mengamankan barang bukti, sementara tim kedua akan menuju lokasi Yohan dan melakukan penangkapan. Setelah semua rencana disusun, mereka pun bersiap memulai operasi penangkapan Yohan. Di tempat lain, Yohan yang sedang mempersiapkan pengiriman kokain ternyata meminta Ingu untuk tetap tinggal sampai transaksi selesai. Kondisi tak terduga ini membuat Chang Ho dan tim khawatir akan keselamatan Ingu, karena jika Ingu tetap berada di situ, maka nyawanya bisa terancam saat proses penangkapan. Oleh karena itu, mau gak mau Ingu pun harus berusaha melindungi dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, barang yang sudah ditunggu-tunggu telah tiba. Chang Ho lalu menggiring anak buah Yohan masuk ke dalam jebakan. Dan kemudian saat proses transaksi berlangsung, Chang Ho pun akhirnya berhasil menangkap mereka serta mengamankan semua barang bukti yang ada. Di rumah, Yohan yang belum menyadari jebakan ini mulai bertanya-tanya kenapa anak buahnya sampai saat ini belum juga memberi kabar. Ia mulai curiga ada yang tidak beres dengan ini semua. Yohan lalu mencoba menelpon Presiden Suriname untuk mau membantunya mengecek bandara Puerto Rico. Apakah ada yang aneh di sana? Lalu tak lama kemudian, sang presiden mengabarkan bahwa keadaan baik-baik saja. Namun firasat Yohan berkata lain. Ia pun dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di bandara. Sementara anak buah Yohan yang telah diamankan dipaksa untuk membuat informasi palsu kepada Yohan dengan iming-iming keringanan hukum jika mereka mau melakukannya. Namun informasi yang diberikan justru membuat Yohan menyadari kalau anak buahnya itu berbohong. Yohan pun marah dan langsung menodongkan pistol kepada Ingu.
Perdebatan pun terjadi di antara mereka hingga akhirnya Presiden Suriname menelpon dan mengabarkan bahwa saat ini para pasukan tengah memasuki wilayah Suriname dan menuju ke lokasi Johan. Seketika semua orang di situ panik, terutama Johan. Waktu Ingu mau ditembak, beruntung Byun datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Johan untuk menyelamatkannya. Kondisi seketika berbalik hingga membuat Johan kini tak bisa berkutik lagi. Melihat Johan kabur, Ingu pun berusaha mengejarnya seorang diri. Ingu sempat mengalami kesulitan saat beberapa anak buah Johan mulai menembakinya. Setelah melalui proses yang rumit, pengejaran pun akhirnya sampai ke tepi danau. Johan yang saat itu terdesak berencana menaiki kapal untuk kabur ke negara lain. Beruntung Ingu dengan cekatan berhasil menggagalkan dan kini tinggallah Johan seorang diri. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian sengit di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi mereka. Dan akhirnya perjuangan Chang Ho dalam memburu Johan selama bertahun-tahun alhamdulillahnya membuahkan hasil. Johan akhirnya tertangkap dan perburuan gembong narkoba terbesar di Korea kini telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Ingu akhirnya kembali pulang ke Korea. Setelah semua peristiwa pahit yang terjadi padanya, di situ ia tak percaya kalau ia akan bisa melihat istri dan anak-anaknya lagi. Seketika tangis haru sang istri pun pecah melihat sang suami yang begitu ia sayangi sudah pulang kembali dengan selamat. Dan film pun berakhir.